pemilihan presiden, pesta demokrasi apa lagi yang bisa seseru Pilpres? Sudah pasti Pilgub DKI. Selain nama-nama capres yang menarik perhatian rakyat, ada juga nama-nama cagup DKI yang sedang diterka banyak orang. Kemudian ada satu survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Dari beberapa nama yang muncul, ternyata nama Ahok menempati posisi teratas dengan 12,6%. Peringkat kedua ada Ridwan Kamil dengan 7,4% dan Sandiaga Uno dengan 6% di posisi ketiga. Hasil survei ini membuat saya berpikir satu hal. Warga DKI ternyata mulai merindukan sosok seperti Ahok untuk memimpin Jakarta. Beberapa hari yang lalu, ada acara kumpul bareng ex-relawan Ahok pada Pilkada 2017 yang lalu. Dan acara itu dihadiri langsung oleh Ahok bersama istrinya. Ahok muncul di hadapan para relawan ini bukan tanpa maksud atau hanya kebetulan semata. Munculnya Ahok ini bisa dianggap sebagai tes obat untuk mencermati respons para relawan, juga reaksi para lawan kubu Ahok seperti apa. Dan begitu bersemangatnya Ahok di hadapan para ex-relawannya itu, bisa juga dimaknai kalau Ahok tampaknya siap untuk kembali ke dunia politik. Dari sana saja kita bisa melihat tingkat kepercayaan orang terhadap Ahok dalam urusan eksekusi masih tinggi. Ahok mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni. Ia tipikal eksekutor tangguh dan sistematik. Ahok memang pernah dipenjara karena terkena fitnah, tapi itu tidak mematikan sinarnya. Bahkan sesudah keluar dari penjara, ia mendapat banyak tawaran kerja. Ahok adalah bukti dari sebuah kalimat yang mengatakan emas meski berada di tengah tumpukan sampah, ia tetap emas. Yang benci Ahok akan semakin benci, karena dulu niat mereka memenjarakan Ahok memang untuk membunuh namanya. Tapi sayang, Tuhan punya kehendak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ahok pernah divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Tentu saja kasus ini adalah politis, kasus yang sangat dipaksakan. Ahok mendekam di penjara terhitung tanggal 9 Mei 2017 dan bebas pada tanggal 24 Januari 2019. Tentu saja banyak warga Jakarta yang menambahkan Ahok penjabat gubernur lagi. Apalagi melihat kinerja Anies yang benar-benar bobrok. Tidak ada janji kampanye Anies yang benar-benar terwujud. Maka bisa dipastikan jika Ahok dicalonkan kembali, maka kemenangan mudah akan diraih. Sepertinya banyak warga yang sudah menyesal karena diancam tidak disolatkan mayatnya, atau diancam neraka jika memilih pemimpin non-muslim. Dari pengalaman buruk yang sudah dialami warga Jakarta selama ini, sudah cukup memberinya pelajaran berharga bahwa agama yang dipolitisasi hasilnya adalah kerusakan Jakarta sebenarnya sudah nyaris rusak parah. Maka sekarang dibutuhkan orang-orang yang benar-benar mau memperbaiki Jakarta. Jika menghitung masa pembebasan Ahok dari tanggal 24 Januari 2019 sampai tahun 2024, maka itu sudah cukup waktu selama 5 tahun, yaitu batas waktu yang menjadi syarat bagi mantan napi untuk ikut lagi pilkada. Meskipun nantinya harus diumumkan bahwa Ahok adalah mantan narapidana, tetapi bagi warga yang waras hal itu tak berpengaruh, karena hampir semua warga tahu bahwa kasus yang dialami Ahok adalah kasus yang sangat dipaksakan. Ahok dipenjara bukan karena korupsi, bukan karena memukul anak kecil seperti si Bahar, atau kasus terorisme seperti Munarman, atau kasus yang dialami oleh Rizik. Bukan, no. Ahok justru datang sendiri ke kantor polisi menyerahkan diri, nggak kabur ke Arab Saudi ataupun ke Korea, misalnya. Jadi sangat jelas siapa orang yang pengecut dan siapa yang gentle. Peraturan mantan napi bisa ikut pilkada tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU 17/209 yang memungkinkan seorang mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, tetapi dengan syarat menjeda waktu 5 tahun setelah melewati masa narapidana.
Putusan MK ini telah mengubah pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada yang sebelumnya tidak ada persyaratan jeda waktu, kini harus ada jeda waktu 5 tahun. Jadi warga Jakarta sudah tak sabar kembali memimpin Jakarta dan mengubah Jakarta menjadi kota yang bertaraf internasional. Dan warganya pun benar-benar bahagia, bukan hanya klaim seperti janji-janji Anies dan Sandi. Semoga saja waktu itu akan datang dan Jakarta mempercepat proses kemajuannya yang sudah hampir rusak parah selama ini di bawah komando Anies. Penghargaan yang sudah diborong Anies tidak bisa menutupi kekurangannya. Penghargaan itu tak bisa menutupi ketidakbecusan Anies. Penghargaan itu hanyalah topeng. Faktanya Anies tak bisa kerja, cuma ngomong doang. Karena warga Jakarta melihat dengan jelas lingkungan Jakartanya seperti apa. Warga menyaksikan dan merasakan semua janji-janji Anies Sandi. Tak ada yang terlaksana, semuanya omong kosong. Mundur kotanya, melarat warganya. Namun, rupanya baru saja dilempar wacana bahwa Ahok berpeluang menjadi calon gubernur DKI Jakarta, ada yang kegerahan. Sudah pasti orang yang kegerahan ini adalah orang yang haus kekuasaan. Bisa jadi ingin seperti Anies, tapi tak bisa kerja, tidak kreatif mengatasi masalah ibu kota, namun hanya ingin enaknya saja. Bullshit kan? Salah satu orang yang kegerahan mendengar Ahok berpeluang jadi gubernur lagi yaitu pihak Nasdem. Dan kita tahu siapa yang punya Nasdem dan siapa yang memberikan penghargaan pada Anies. Ahok pernah divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Tentu saja kasus ini adalah politis, kasus yang sangat dipaksakan. Ahok mendekam di penjara terhitung tanggal 9 Mei 2017 dan bebas pada tanggal 24 Januari 2019. Tentu saja banyak warga Jakarta yang menambahkan Ahok penjabat gubernur lagi. Apalagi melihat kinerja Anies yang benar-benar bobrok, tidak ada janji kampanye Anies yang benar-benar terwujud. Maka bisa dipastikan jika Ahok dicalonkan kembali, maka kemenangan mudah akan diraih. Sepertinya banyak warga yang sudah menyesal karena diancam tidak disolatkan mayatnya atau diancam neraka jika memilih pemimpin non-muslim. Dari pengalaman buruk yang sudah dialami warga Jakarta selama ini, sudah cukup memberinya pelajaran berharga bahwa agama yang dipolitisasi hasilnya adalah kerusakan Jakarta sebenarnya sudah nyaris rusak parah. Maka sekarang dibutuhkan orang-orang yang benar-benar mau memperbaiki Jakarta. Jika menghitung masa pembebasan Ahok dari tanggal 24 Januari 2019 sampai tahun 2024, maka itu sudah cukup waktu selama 5 tahun, yaitu batas waktu yang menjadi syarat bagi mantan napi untuk ikut lagi pilkada. Meskipun nantinya harus diumumkan bahwa Ahok adalah mantan narapidana, tetapi bagi warga yang waras hal itu tak berpengaruh, karena hampir semua warga tahu Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja